Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Amanah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga untuk kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Hadirin, kita masuk pada Riyadhus Shalihin jilid kedua, dan pada malam ini kita masuk pada bab ke-243, Babul Amri bis Shalah alaih, bab menjelaskan tentang perintah bis sholati alaih, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadliha, serta keutamaannya, wa ba'di siyaghiha, dan menjelaskan tentang redaksi-redaksi daripada sholawat itu sendiri. Hadirin, begitu pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Ya, solawat ini pemahaman ringkasnya adalah mendoakan Nabi. Ya, jadi baca solawat itu mendoakan Nabi kita. Kok Nabi perlu didoakan? Ya, Nabi senang didoakan. Yang hikmahnya nanti adalah ya, barokah sholawat itu kembali kepada orang yang membacanya. Makin banyak, makin barokahnya tambah pula. Jadi ini memang sengaja syariat ini dibuat supaya hubungan yang berbeda dimensi ini, dimensi kehidupan dunia dengan alam kubur, tetap terjaga antara umatnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena setiap bacaan sholawat kita disampaikan oleh para malaikat ke kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nama-nama kita mau dihadirkan di dimensi kehidupannya baginda, banyak-banyaklah baca sholawat. Makanya untuk masalah ini Allah langsung firmankan dalam surat ke-33 yang sering dibaca oleh para mengkhutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, pertamanya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hadirin, ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu rata-rata di awal. Ini di tengah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak itu. Tapi di awal-awal, ini di tengah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya yusallun, bersalawat ala nabi, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau artinya salawat Allah kepada nabi adalah Allah memberikan rahmat kepadanya. Kalau salawat malaikat kepada nabi adalah permohonan diturunkan rahmat untuk nabi. Jadi sholawatnya malaikat sama kita sama. Ya Allah berikan. Jadi itu mah hakikatnya doa untuk Nabi. Dan syariat ini dibuat, hadirin. Doa mendoa untuk orang lain itu sangat baik dalam Islam. Kita mendoakan Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu mendoakan Nabi banyak sekali barokahnya yang sedang kita akan bicarakan. Mendoakan orang lain pun begitu. Makanya hadirin sering saya sampaikan, jangan Bapak Ibu berdoa cuma saya lagi. Kapan doa kita untuk orang lain? Emang ada syariatnya Ustadz mendoakan orang lain? Doakan ampunan bahkan. Malaikat aja beristighfar. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat beristighfar, mintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Kita aja diperintahkan juga untuk mendoakan orang lain. Contohnya dalam surat ke-59, surat Al-Hasyr pada ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Ini kan terkenal doanya. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang telah datang min ba'dihim, setelah sahabat Nabi, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Orang-orang yang hidup setelah sahabat Nabi, setelah para sahabat yang mulia, yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami. Bukan ayah ibu nih, bukan keluarga. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Makanya hadirin, kalau anak kita mau jadi anak yang soleh, mau cepat dikabulkan, jangan cuma doanya, ya Allah anak-anak saya jadikan anak yang soleh. Sebutkan anak tetangga. Ya Allah jadikan anak tetangga kami di komplek kami menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang mudah urusannya, jauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu hadirin. Doakan orang ini termasuk cara tercepat supaya doa kita diijabah. Dalilnya, sebelum saya masuk kepada hadis yang tentang sholawat, ini penting saya sampaikan dulu supaya kita berdoa itu jangan cuma untuk saya, anak saya, keluarga saya, orang lain sebutkan. Nih hadisnya Sahih Muslim pada 7.000 sekian, 7.100 sekian. Ya, Nabi bersabda bahwa ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib ila qala al malaku, bentar, 7.105. Ya, ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim. Nih, ataupun ini hadisnya yang ma min abdin pakai lafadznya ini pada 7.104, mirip-mirip sih. Ya, kata Nabi, man da'a li akhihi, siapa orang yang berdoa li akhihi untuk saudaranya, saudara seimannya, bidhahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan,
Qalal malaku al muwakkal bih, maka Allah sediakan satu malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang ini. Kata malaikat, amin walaka bimislin, ya, amin, kabulkanlah doanya ya Allah, walaka bimislin, ya Allah ijabah dulu dia dulu ya Allah, jadikan anak-anak dia menjadi anak yang soleh soleha dulu karena dia telah mendoakan saudaranya. Baik, nah hadirin kita lanjut nih. Ya, akhirnya Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian alaihi kepadanya. Nyanya siapa di sini? Nabi. Al-Quran Allah turunkan ayatnya untuk kita banyak salawat kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kesejahteraan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat. Hadis pertama, wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepadanya, annahu sami'a Rasulullah, sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man shalla alayya salatan, siapa orangnya yang baca salawat alayya kepadaku, siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, salatan, sekali salawat. Ustadz, kok lafadznya sholat juga sih? Ya, sholat di sini artinya baca salawat, bukan sholat 5 waktu. Cuma bahasa Arabnya mirip gitu ya, sinonim dalam bahasa Arab. Man shalla alayya salatan, siapa orangnya yang membaca salawat alayya kepadaku, salatan sekali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan ampuni dosanya sebanyak 10 kali. Satu salawat 10 ampunan dosa. Ini berarti sekali apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Coba hadirin kita baca istighfar 10 kali. Perlu 10 detik itu atau lebih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Salawat cuma sekali. Sekalipun salawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, 10 dosanya diampuni. Jadi kalau kita baca 10 detik 10 salawat kayak gitu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sudah diampuni dosa kita 100. Coba Pak baca sallallahu ala Muhammad, Pak. Bapak Ibu diampuni dosanya 10 oleh Allah. Karena saya ngajak, saya diampuni 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan banyak juga itu. Jadi hadirin, jangan males-males baca sholawat. Nabi memang tidak memberikan sarannya secara detail. Harus bagaimana baca sholawat waktunya. Paling tidak hadirin, ya, pagi dan petang baca 100. Sholawat yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mau lebih panjang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau lebih panjang lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Pak Ustadz, kalau gitu kita nggak usah baca istighfar saja setiap hari, ganti sama sholawat. Kalau Anda cuma baca sholawat saja tanpa istighfar, oke, satu sholawatnya mendapat ampunan 10 dosa, gitu kan? Tetapi kalau orang ini tetap baca istighfar, tetap baca sholawat, kalah Anda gitu. Jadi tetap saja istighfar juga berikan. Makanya kategori kita berzikir harian yang paling standarnya kan ada 3. Standar zikir harian. Ya, ada kategorinya itu. Yang pertama, zikir untuk hak Allah Ta'ala, yaitu baca la ilaha illallah 100 kali.
Yang kedua, berikan zikir hak Nabi. Baca sholawat 100 kali. Yang ketiga, zikir hak diri dan orang tua. Baca apa? Rabbighfirli wali walidayya 100 kali. Gitu. Ini kategori zikir standar pagi petang 100 paling tidak. Ya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100. Kita lanjut, hadirin. Wa an ibn Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud memang dalam ilmu hadis tidak meriwayatkan sampai 1000. Tetapi beliau termasuk ulama sahabat yang fatwa-fatwa dan ilmu fikihnya dipakai oleh ulama 4 madhab. Tapi memang tidak termasuk penghafal hadis terbanyak. Ya, dalam 7 orang itu nama beliau nggak ada. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah yang paling banyak, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, kemudian Jabir, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau tidak ada, tetapi beliau adalah ulama sahabat dalam bidang fikih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aulan nasibi, orang yang paling dekat kepadaku. Ini udah jaminan nih Pak. Aulan nasibi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat. Di dunia kita nggak bisa dekat sama Nabi, beliau sudah meninggal 14 abad yang silam. Caranya bagaimana kita raih nanti di padang mahsyar ini, di hari kiamat nanti, di alam akhirat nanti, alam akhirat yang tiada batas, tiada ujungnya, senang abadi selamanya, susah abadi selamanya. Hadirin, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku bi yaumal qiyamah pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Aktsaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku. Kalau tadi yang standar berarti ini 100 pagi petang. Sekarang kalau kita mau kejar paling banyak, tetangga kita, teman kita sholawatnya sehari 500, kita tadi cuma 100, cuma 200, kalah. Kejar lagi hadirin. Begitu. Makanya para ulama kita ada yang setiap hari sholawatnya 5.000, 10.000. Kok bisa Ustadz? Iya, waktunya barokah. Waktu yang harusnya dia nongkrong dipakai sejam untuk dzikir sholawat. Ya, bagaimana cara baca sholawat 10.000 Pak? Sholawat 10.000, baca sholawat 1.000 dulu setiap hari. Baca sholawat 1.000 hanya memerlukan waktu 15 menit. Caranya nih baca sholawatnya yang ini lafaznya, yang paling singkat. Saya tuliskan. Kali ada yang mau ngamalkan? Yang tadi udah saya ucapkan. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Anda baca 1.000 cuma perlu 15 menit insya Allah. Atau 20 menit lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baik. Hadirin. Kemudian hadis ini riwayat Imam Tirmidzi waqal, dan beliau berkata haditsun hasan, derajatnya hasan. Dah. Yang ketiga, an Aus bin Aus. Ini sahabat namanya Aus. Aus anaknya Aus. Kalau ada di antara kita yang memberi nama anak cucunya pakai nama Aus, orang yang nggak ngerti nama sahabat, kehausan terus ya. Padahal maksudnya adalah nama sahabat yang mulia ini. Aus bin Aus
radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya sebagian daripada hari-hari kalian yang paling afdal. Hari kalian yang paling afdal itu apa? Yaumal Jum'ah, hari Jumat. Oh, ini khusus sholawat hari Jumat. Fa'aksiru alayya, maka perbanyaklah oleh kalian perbanyaklah untuk aku minas sholati fi, untuk baca sholawat pada hari Jumat. Lagi-lagi kata-katanya dari Nabi, paling banyak. Nah, kalau belum bisa tiap hari 1000, paling enggak hari Jumat tuh 1000. Nanti belajar berapa hari lagi. Hari Jumat 1000, hari Ahad 1000, hari Selasa 1000. Udah selang-seling gitu nanti naik lagi. Apalagi kalau dia bisa baca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu lebih hebat lagi. Fa inna salatakum ma'rudah alayya, karena bacaan sholawat kalian itu ma'rudatun, disodorkan, alayya, kepadaku, di alam kuburku nanti ketika Nabi sudah meninggal. Ini yang tadi saya katakan, kalau kita mau store nama ke kubur Nabi dengan dimensi yang berbeda, Masya Allah, datang malaikat, ya Rasul, ini sholawat umatmu, siapa? Jamaah Al-Amanah. Kan mantep itu Pak, store nama kita. Nanti kelihatan itu Pak, dibuka catatannya, berapa nih baca sholawatnya ini. Ya Allah, di padang mahsyar Bapak Ibu, orang-orang ini pada berebut untuk mau deketin Nabi. Kalau cuma semangat doang tuh nggak sampai-sampai. Air peluhnya saja, keringatnya itu menghambat dia untuk sampai kepada majelisnya Nabi nanti itu. Air peluhnya itu menghambat dia, begitu banyaknya karena dosa-dosanya. Salah satunya yang akan memudahkan kita, tiketnya itu baca sholawat. Salah satunya. Ya. Maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'rad salatuna alaik, bagaimanakah bacaan sholawat kami disampaikan kepada engkau? Waqad aramta, bukankah engkau sudah menjadi tanah di kuburnya? Ya, ataupun lafadznya balita, bukankah engkau sudah menjadi tanah nanti, menyatu dengan tanah? Di sini Nabi bersabda, Nabi menjelaskan, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, harrama alal ardi, Allah mengharamkan kepada tanah, ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Artinya jasad para nabi dengan hadis ini utuh di alam kuburnya, tidak dimakan tanah. Hadirin, kalau kehidupan para nabi di alam kubur, banyak hadis yang menjelaskan. Di antaranya ini, contohnya lagi bahwa cukup panjang hadisnya, bahwa para nabi itu di alam kuburnya menjalankan sholat, tapi bukan sholat yang wajib. Sholat untuk bernikmat-nikmat di kuburnya dalam interval waktu menunggu kiamat. Nih saya tampilkan hadisnya. Tambahan aja sih, tambahan maklumat. Hadisnya cukup jauh Bapak Ibu, jadi nunggu dia searching dulu ya. Riwayat daripada Imam Ashabus Sunan lah, kalau tidak Imam yang 6 ya, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, atau Sahih Muslim dulu. Sahih Muslim, Nabi Musa sholat berdiri di kuburnya. Ya, kuasa Allah. Ya, karena orang yang mati syahid aja tidak mati di alam kuburnya, apalagi para nabi. Orang yang mati syahid kan dalam Al-Baqarah itu 154 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un
walakin la tash'urun. Itu orang biasa padahal, bukan para nabi itu. Jangan kamu berkata limay yuqtal, bagi orang Islam yang terbunuh fi sabilillah, berperang di jalan Allah, amwatun, jangan kamu kata mereka mati, jangan, apalagi para nabi gitu loh. Berarti kalau kita pakai dalil ini kias dengan ayat ini, orang biasa aja nggak boleh dikatakan mati di dalam kuburnya, yang mati syahid bersimbah darah dalam rangka memperjuangkan agama Islam, apalagi para nabi begitu. Itu namanya dalil analogi, ya, kias al-aula, kias yang lebih tinggi daripada ini. Orang biasa aja begitu apalagi nabi. Bal ahyaun, akan tetapi mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu yang nggak tahu, kamu yang tidak merasakan. Nih hadisnya kita buka tadi Sahih Muslim, bahwa Nabi melewati daripada kubur Nabi Musa. Nabi Musa tidak lebih afdol. Nabi Musa tidak lebih afdol dari Nabi Muhammad. Beliau aja sholat, apalagi Nabi Muhammad. Lebih dari itu, Nabi Muhammad di kuburnya masih mendoakan umatnya. Ya. Qaimun yusolli fi qabri. Gitu lafaz hadisnya ditulis dulu. Nah, ini sudah ada 6306. Kata Nabi SAW, marartu ataitu ala Musa, saya melewati kubur Nabi Musa, lailata usriyabi, pada malam saya di Isra Mi'rajkan, endal katibil ahmar, yang mana kuburan Nabi berada pada kuburan Nabi Musa berada pada tumpukan tanah merah, wa huwa qaimun yusolli fi qabri, yang mana Nabi Musa berdiri yusolli, melakukan sholat fi qabrihi, di kuburnya. Nah, kalau yang seluruh nabi, hadisnya begini, ini menunjukkan seluruh nabi memang mempunyai syariat sholat, karena mereka semua orang Islam. Jadi saling berkait itu, Pak. Kalau ada pejabat yang bilang semua agama sama, ya Pak, halo, ada yang bilang gitu, semua agama benar, semua agama sama benar, ditambahin semua agama semuanya benar menurut pemeluk masing-masing. Ada namanya toleransi, tetapi juga ada namanya jadi kalau toleransi kan menghargai, ya, tidak mempersamakan. Karena kalau ada orang Islam menyatakan semua agama benar masuk surga, itu bisa kufur. Hati-hati. Nih kita tampilkan hadis yang tadi yang saya masih searching itu. Komputernya lelah dia. Jauh memang hadisnya. Riwayatnya dari Imam Abu Ya'la, Imam Dailami, Imam Baihaqi, ya. Kata Nabi, al-anbiya, semua nabi, para nabi ahyaun, hidup, fi kuburihim, di kubur mereka, yusallun, melakukan sholat. Karena Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya dari 124 nabi, diproses lagi itu menjadi berapa? 25 yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran. Dari 25 diproses lagi ulul azmi, ada 5. Ibrahim, Musa, siapa lagi? Isa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Hadirin, dari 5 ini diproses lagi yang lebih afdol, siapa? Baginda Muhammad SAW. Makanya hadisnya dalam kitab yang cukup jauh juga, riwayat Imam Bazzar, kalau para nabi spesial mereka sholat di kuburnya, Nabi Muhammad masih mendoakan umatnya. Jadi jangan jangan kita terlena tidak bersolawat kepada Nabi, karena ini dimensi yang tembus semuanya. Tangan ini nggak tembus, Pak, di belakang ini kita nggak bisa tembus, terbatas dimensinya. Tapi kalau solawat dan doa kita kepada Nabi sekalipun di Madinah, disampaikan itu secepat kilat oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat. Ini kita tampilkan hadisnya. Kalau ini pun cukup jauh, ya, Nabi Muhammad bukan cuma sholat di kuburnya, tapi masih mengingat umatnya, memuji umatnya kalau umatnya beramal soleh dan beristighfar untuk umatnya. Hadis ini riwayat Imam Bazzar. Ya,
Imam Bazzar ini hadisnya cukup jauh. Gini aja deh, sebentar. Hayati khairul. Ya harus ditulis dulu kan bahasa hadisnya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cintailah Nabi. Hadirin, bagaimana caranya kita bersolawat kepada Nabi? Kita bersolawat kepada Nabi, Pak, yang terbaiknya itu adalah pertama kali yaitu kita dalam keadaan sudah berwudu. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga ya tawajuh ataupun hadirkan kecintaan kita kepada Nabi. Kayak contohnya Pak, maaf ya, ada sepasang suami istri yang baru menikah tanpa pacaran, ijab kabul, saya terima nikahnya. Belum malam pertama juga Pak, dia harus pergi lagi untuk bertugas. Kira-kira rindunya gimana tuh Pak dengan istrinya? Ketika dia mendoakan istrinya, ya Allah jaga istriku. Seperti itulah perasaan seorang yang baik sekali, yang dia bersolawat kepada Nabi, dihadirkan daripada rasa rindunya kepada baginda Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah sampaikan solawat saya kepada Rasul ya Allah. Ketika kita baca solawat itu, tawajuh, hadirkan kecintaan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Dalam hati kita, ya Allah pertemukan saya dengan Nabi ya Allah, mudahkan ya Allah mendapat syafaatnya. Begitu, ada rasa kangen, rindu, cinta ya, apalagi sampai bisa menitikkan air mata karena kerinduan kita ini. Nah ini sudah ketemu nih insya Allah, kita buka dulu hadisnya. Hadirin, derajatnya hadis ini hasan menurut Imam Ibnu Hajar Haytami. Kata baginda ya, nih contohnya ini beliau katakan, riwayat Imam Bazzar, rawahul Bazzar rijaluhu rijalus sahih. Para perawinya adalah perawi hadis yang sahih. Saya sih cuma ngikut aja Pak, taklid dalam masalah ini kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitab beliau namanya Majma' Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Ya, kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, hayati khairul lakum, ketika aku hidup adalah kebaikan untuk kalian. Tuhdisuna wa yuhaddis lakum, kalian berbuat sesuatu, Nabi menjelaskan hukumnya kepada kalian karena masih hidup. Tentu zamannya sahabat itu. Kalian, aku masih hidup, kebaikan untuk kalian. Kalian berbuat, aku bisa jelaskan hukumnya. Wa wafati, nanti ketika aku sudah meninggal, khairul lakum, tetap jadi kebaikan juga untuk kalian, untuk umat Islam. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian semuanya disodorkan ke kuburku. Ini dia yang tadi saya maksudkan. Fama ra'aitu min khairin, apabila aku mendapati amal umatku, amal yang khair, yang baik, hamidullah alaih, saya ngucapin alhamdulillah ya Allah. Umatku pada ngaji ya Allah di Masjid Al-Amanah, sekalipun pandemi ya Allah. Semoga pandeminya nggak naik lagi ya Pak. Kalau naik lagi repot ya Pak. Udah kek vaksinnya udah laku belum? Hadirin, ya semoga nggak naik lagi, semuanya sehat afiat ya. Di Madrid aja udah perlombaan bola itu stadion udah nonton gitu ya, atau di mana gitu, di Barca di Eropa gitu. Kemudian Nabi katakan wama ra'aitu min syarrin, dan kalau saya melihat di kuburku amal umatku yang disampaikan adalah syar. Apa arti syar? Buruk. Kata baginda, istaghfartullaha lakum, aku beristighfar untuk umatku, untuk kalian semua. Ini spesialnya umat Nabi. Makanya hadirin, kalau kita nanti umroh, mudah-mudahan sudah boleh umroh ya Pak. Kalau kita umroh kangen banget nih ke kubur beliau, ucapkan salam yang sebanyak-banyaknya karena beliau menjawab di alam kuburnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bolak-balik gitu aja deh, kalau nggak ngerti yang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Gitu bolak-balik terus sambil berjalan. Sampai kuburannya itu lewat dari hadapan kita.
Kalau yang ngerti bahasa Arab, tambahin lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiyullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Jaddal Hasan wal Husain, Assalamualaikum ya Aba Fatimah, Assalamualaikum ya Sahra Aba Bakar wa Umar wa Usmana wa Ali, Assalamualaikum ya Asyraful Khalaik Ajmain, Assalamualaikum ya man unzila alaikal Quran, Assalamualaikum ya Imamal Mujahidin, Assalamualaikum ya Qudwatal Muttaqin, Assalamualaikum ya Toha, Assalamualaikum ya Yasin, gitu ucapin terus. Tapi kalau nggak bisa, Assalamualaikum ya Rasulullah, terus begitu. Beliau menjawab itu. Baik, ini hebat sekali lah Pak, sholawat ini ya Allah. Ya. Ada pertanyaan. Isya jam berapa? Berapa menit lagi? 5. Ada pertanyaan? Ya Pak. Yang ada ininya, ada lagunya. Boleh, bagus itu. Ya, para guru kita dari habaib pun bahkan pakai apa? Rebana, boleh pakai rebana. Ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya pun kalau lagi baca sendiri Pak bisa ini kan air mata, karena lagu itu membawa apa? Terenyuh. Bagus. Lagu boleh ya, musik tidak, musik itu hadirin ya tidak semuanya mutlak haram. Dengar nih, musliknya musik itu yang haram mutlak ya, yang lagunya berbau syahwati, kemudian juga yang nyanyiin perempuan buka-buka aurat, meliuk-liukan badan, itu mutlak haram tuh yang begitu. Bisa dipaham? Ulama masih ada yang membolehkan seperti lagunya Bang Opik, lagunya Maher Zain, yang lagu tentang nada nafas keislaman mengenai akhirat, alam kubur, kan itu bagus-bagus tuh gubahannya. Contohnya yang dimiliki oleh Bang Opik. Nah, beliau itu mengikuti fatwa ulama yang membolehkan seperti Imam Ghazali. Bahkan sufi seperti Imam Ghazali masih membolehkan itu. Ya, Jalaluddin Ar-Rumi. Kalau ulama sekarang kontemporer sekarang yang membolehkan yaitu Dr. Yusuf Kordowi. Jadi yang mutlak itu yang tadi saya katakan. Bagaimana Ustadz kalau musiknya musik metal? Yang nyanyi siapa? Ya kayak Bon Jovi gitu. Ustadz kenal Bon Jovi juga. Yang dulu-dulu lah kayak begitu. Ya kalau dia nadanya nada syahwati dan kumpulan ada campur baur yang orang-orang kayak begitu ya jelas haram lah. Jadi yang kayak begini masih ada yang menghalalkan. Terutama kalau saya sih mengikut ulama yang menghalalkan cuma dengan rebana. Itu saya lebih cocok itu. Ya, tapi kalau ada yang dengerin musik opik ataupun religi yang lain mengikuti fatwa ulama itu boleh, silakan. Perbedaan pendapat. Ya, apalagi yang disepakati Pak. Yang sebentar ya Pak, dikit lagi. Yang disepakati yaitu yang nyanyinya nadanya nada akhirat tapi nggak pakai musik, cuma alunan ini saja. Contohnya sering saya dengar di Saudi itu, lagi kita di sana gitu ya. Hammun wa ghammun hayratu wa tawajja'u fi darina wa masaibun tatataba'u hiya daruna darur rahili wa kulluna yauman ila, lupa saya. Gitu deh pokoknya. Jadi itu disepakati. Kalau di Timur Tengah kebanyakan yang contohnya ulama Saudi menghalalkan yang begitu. Itu ya Pak. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita, dimudahkan kita untuk mengamalkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.